sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhannya. Maka kota Makkah dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Hal itu berlangsung selama 3 tahun pertama dakwahnya. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan dan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekatnya. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, atau generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istrinya sendiri, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, kemudian budaknya yang bernama Zaid bin Harithah, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an setelah masuk Islam langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau inilah, ditambah perangainya yang terpuji dan kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Mereka ini juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Mad'un, Fatimah binti Khattab, saudara perempuan Umar bin Khattab, Khabbab bin Ard, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu wahyu terus diturunkan, umumnya berupa surat-surat pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka, sehingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong, sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun waktu itu, sholat 5 waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 55. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Hal itu pun tetap mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi.
agar tidak diketahui oleh masyarakat Quraisy. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagamaan. Akan tetapi lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga setelah pengaruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kian lama kian kuat dan meluas. Mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase inilah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara terang-terangan atau jahriyah. Fase ini ditandai wahyu Allah Ta'ala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka setelah turun ayat tersebut, yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Lalu berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menyampaikan misinya. Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, mohon pertolongannya, beriman dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan perbuatan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan berbagai kenikmatannya yang abadi. Di sana juga ada neraka dengan berbagai siksaannya yang abadi pula. Lalu Abu Thalib berkata, kami senang menolongmu, kami juga selalu menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan ucapan-ucapanmu. Mereka anak cucu nenek moyangmu kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka, dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu melindungimu dan mencegah orang yang akan berbuat jahat kepadamu. Hanya saja, saya belum siap meninggalkan agama Abdul Muthalib. Sedangkan Abu Lahab berkata, sungguh hal ini merupakan aib. Cegahlah dia sebelum mempengaruhi yang lainnya. Demi Allah, aku tetap akan melindunginya, tegas Abu Thalib. Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui pembelaan Abu Thalib kepadanya, sekalipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendaki Bukit Sofa. Kemudian beliau berseru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Tak lama kemudian mereka berkumpul. Bahkan seseorang yang berhalangan hadir mengutus utusannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Datang pula Abu Lahab dan Quraisy. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahukan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini dan akan menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Tentu kami mengenalmu orang yang paling jujur di antara kami, jawab mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Celaka engkau selama-lamanya,
Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Hardik Abu Lahab. Maka turunlah ayat Quran Surat Al-Lahab ayat 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Di saat seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kerabatnya menjadi bahan pembicaraan, turunlah wahyu Allah Ta'ala untuk mempertegas misi dakwah beliau kepada seluruh masyarakat. Ayat tersebut berbunyi sebagaimana di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semakin mempertegas misi dakwahnya kepada seluruh masyarakat Makkah pada waktu itu. Beliau sampaikan segala borok kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah, dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan masyarakat Arab. Seruan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala-berhala mereka jelas membuat mereka terperangah penuh penolakan. Tak ubahnya bagai kilat yang menyambar, kemudian melahirkan guntur dan getaran hebat di tengah-tengah mereka. Sikap mereka tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ada di balik misi keimanan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menggugurkan semua bentuk penuhanan dan penyembahan yang selama ini telah mereka percaya.